sebelum kita memulai, kita mau berdoa bersama-sama. Yuk anak-anak, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama dengan kondisi tubuh yang sehat, dengan sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Bapa di surga, kami mau memulai kebaktian sama siswa kami. Kami rindu agar Tuhan yang senantiasa memberkati kami dan biarlah Tuhan juga disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita semua katakan amin. Nah anak-anak, sekalipun kita ibadahnya online, tapi jangan mengurangi sukacita kita ya. Yuk semuanya ibu ajak berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Pokok. Ikuti gerakan Bu Betsy dan Bu Eva ya. Kita
Selamat pagi anak-anak. Yuk, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, Ibu ajak kita sama-sama berdoa. Lipat tangan kalian, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memimpin kami sepanjang malam ketika kami beristirahat. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya pemahaman, pengertian Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap. Nah, pada waktu itu anak-anak, seperti biasa Yesus pergi berdoa. Tapi kali ini ada yang lain. Ketika Yesus pergi keluar kota, dia mengajak beberapa muridnya untuk berdoa di Bukit Zaitun. Waktu itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian dia menjauhkan diri dari murid-muridnya. Dia pergi sepelempar batu jaraknya. Jadi dia menjauhkan diri dari murid-muridnya. Kemudian dia lakukan apa anak-anak? Dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian dia mengatakan begini, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Anak-anak, rupanya Yesus sudah mengetahui waktunya sesaat lagi. Dia tahu kapan waktunya dia akan disalibkan, sehingga dia berdoa seperti itu. Kemudian dia ulangi lagi doanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Maka pada saat itu juga apa yang terjadi anak-anak? Datang seorang malaikat dari langit, ia menampakkan diri kepada Yesus dan memberikan kekuatan kepada dia. Kemudian di situ dikatakan ketika Yesus berdoa, keringatnya seperti tetes-tetes darah. Itu artinya Yesus benar-benar ketakutan pada saat itu. Tapi akhirnya dia berdoa kembali. Kemudian dia bangkit dari doanya. Apa yang terjadi anak-anak? Dia datang kepada murid-muridnya. Dia mengatakan seperti ini, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Anak-anak, dari sini kita bisa melihat Yesus tahu, sehingga dia mengalami apa yang dinamakan dengan ketakutan, tetapi yang luar biasa. Dia menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Dia menyerahkan keinginannya kepada Tuhan karena dia tahu apa yang sudah Tuhan tetapkan itu harus terjadi dalam hidupnya. Nah anak-anak, dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, bukan lagi keinginan kita yang terjadi dalam hidup kita, melainkan apa yang jadi keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan itu baik anak-anak. Meskipun pada saat itu Yesus harus menanggung sengsara, Yesus harus menanggung penderitaan, tetapi dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah untuk banyak orang. Terlebih manusia yang ada di muka bumi ini. Dan Tuhan begitu mengasihi orang-orang yang ada di dunia ini, termasuk kalian, termasuk ibu juga. Makanya dia mengatakan begini, "Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Ya anak-anak, kalian mungkin mengalami apa yang disebut dengan takut. Yesus juga alami ketakutan. Tetapi yang Yesus lakukan, ketika dia alami ketakutan, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat yang sama, ketika malaikat itu datang, malaikat itu menghiburkan dia, memberikan kekuatan kepada dia, supaya akhirnya dia bisa menanggung semuanya. Jadi sekali lagi di sini peringatan buat kita anak-anak. Yesus juga mengatakan, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Mungkin ada saatnya, kadang-kadang kita juga merasa kita lelah, sehingga kita lupa berdoa. Tuhan ingatkan kita kali ini, bangunlah dan berdoalah, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah anak-anak, kekuatan kita cuma satu, yaitu berdoa. Kekuatan doa mampu menguatkan imannya. Kekuatan doa mampu mengangkat dia dari kesulitan, dari kesusahan. Dan itu juga yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri Sapa Siswa kali ini, Ibu minta kita semua sama-sama menghafalkan ayat hafalan minggu ini ya. Diambil dari Lukas 22 ayat 42b. "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi."
Yuk, sama-sama kita akan berdoa. Kita akan akhiri siswa kita kali ini. Kita berdoa ya. Yuk, lipat tangan kalian, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kami, Engkau meneguhkan kami, supaya kami boleh terus berdoa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berdoa, kami mendapatkan satu kekuatan baru. Ketika kami berdoa, ketakutan kami hilang. Ketika kami berdoa, Allah yang memberikan kemampuan kepada kami. Kami juga saat ini berdoa untuk mama papa kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan. Kau juga menolong teman-teman kami. Barangkali di antara mereka juga ada yang kesulitan. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya anugerah Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin.